Hello, today I am presenting the learning about the past tense. Hello, my name is Nicole Jana. The first simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Rumus yang digunakan yaitu subject plus verb to plus o. Untuk simple past tense, terdapat dua jenis kata kerja, yakni regular verb dan irregular verb. Untuk regular verb, tambahkan ed or d di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Contoh seperti kata state, punch menjadi punched, play menjadi played. Untuk irregular verb, termasuk di dalamnya to be, bentuk kata kerja keduanya sangat berbeda. Contoh, kue menjadi kue, begin menjadi begin, drink menjadi drunk, eat menjadi ate. Ada sebagian irregular verb yang memiliki bentuk kata kerja yang sama dengan bentuk kata kerja dasar. Contoh, put, split, spread, set, cut. Contoh kalimat simple past tense affirmative, yaitu Abdul went to Bali for holiday last Sunday. She joined the English club class at school yesterday. Kalimat negatif, rumus yang digunakan yaitu subject plus did plus not plus verb 1 or subject plus to be was were plus not. Contohnya, I did not sleep well last night. Arif was not the smartest student in the class. Kalimat interrogatif, rumus yang digunakan untuk kalimat tanya yaitu did plus subject plus verb 1 or was were plus subject. Did you see my bag on the table? Was he so busy? Yang kedua, past continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau. Nah, past continuous tense dibentuk dengan auxiliary verb be berupa was atau were. Hal ini dikarenakan past tense dan present participle. Was untuk singular subject berupa singular noun seperti Andi, book, dan cat. Dan singular pronoun seperti I, she, he, dan it kecuali you. Sebaliknya, were yang merupakan plural verb digunakan pada plural subject seperti plural noun, cats, people, books. Dan plural pronoun seperti you, they, we, dan cats. Dan you. Nah, past continuous tense ada kalimat positif yaitu menggunakan rumus subject plus be, was, were plus present participle or in. Contohnya, he was leaving, the people were waiting. Kalimat negatif menggunakan rumus yaitu subject plus be, was, or were plus not plus present participle. Kemudian contohnya, he wasn't sleeping, the people were not waiting. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya, be, rumusnya yaitu be, was, or were plus subject plus in. Kemudian menggunakan tanda tanya. Ada past future tense. Past future tense adalah suatu bentuk kata kerja untuk membicarakan masa depan dari perspektif masa lalu. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penggunaan tense ini, antara lain was untuk singular subject berupa singular noun seperti Andi, book, dan cat, dan singular pronoun seperti I, she, he, dan it kecuali you. Were yang merupakan plural verb digunakan pada plural subject berupa plural noun seperti cats, people, books. Plural pronoun seperti you, they, we, dan cats. Compound subject yang menggunakan and seperti you and I, Andi and Sushi, and you. Nah, rumus past future tense untuk kalimat positif yaitu subject plus will plus verb infinitive. Kemudian ada subject plus was or were plus going to per verb infinitive. Ada dua rumus untuk membuat kalimat pertanyaan. Kalimat positif, pernyataan. Yang pertama adalah he would forgive you. Kemudian Leah was going to give two beautiful scarves to her friend.
Kemudian untuk kalimat negatif menggunakan rumus subject plus will plus not plus bare infinitive. Kemudian ada rumus subject plus was or were plus not plus going to plus bare infinitive. Contohnya, he wouldn't forgive you. Leah wasn't going to give two beautiful scarves to her friend. Kemudian kalimat interrogatif atau tanya, rumus yang digunakan would plus subject plus bare infinitive. Kemudian tanda tanya, was or were plus subject plus going to plus bare infinitive. Kemudian penggunaan tanda tanya. Contohnya, would he forgive you? Was Leah going to give two beautiful scarves to her friend? Nah, past future tense, fungsi dan contoh penggunaan past future tense pada kalimat kesukarelaan. Penggunaan past future biasanya digunakan untuk merujuk sebuah aksi yang dilakukan dengan cara sukarela. Seperti penggunaan would, contohnya, I knew you would prepare all things for the meeting. Kemudian ada perencanaan. Bentuk kata kerja ini dapat digunakan untuk menyatakan aksi yang direncanakan. Was or were going to. Contohnya, they said that they were going to visit London. Kemudian menyatakan janji. Dalam penggunaannya, past future bisa digunakan untuk merujuk aksi yang menyatakan janji. Kalimat yang menyatakan janji biasanya menggunakan would. My uncle told me that he would come on time. Kemudian yang keempat ada prediksi. Selain untuk merujuk perencanaan, tense ini juga bisa digunakan untuk membuat prediksi atau bisa juga pengandaian. Contohnya, my father had a strong feeling that the weather would be warm. Kemudian ada past perfect tense. Adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Ciri khas dari tense ini adalah penggunaan had sebelum kata kerja. Rumus yang digunakan untuk kalimat positif, subject plus had plus past participle atau verb 3. Contohnya, my brother had slept. Kemudian they had come. Untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus had plus not plus past participle. Contohnya, my brother hadn't slept. Kemudian they hadn't come. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya menggunakan rumus had plus subject plus past participle. Contohnya, had my brother slept, they come. Penggunaan past perfect tense menyatakan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau sebelum suatu peristiwa lain terjadi. Contohnya, you had studied bahasa Indonesia before you moved to Jakarta. Kemudian menyatakan suatu peristiwa yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Contoh kalimat, I had fallen asleep before 9 o'clock. Kemudian menyatakan seberapa sering suatu peristiwa terjadi di masa lampau. Contoh kalimat, I had read this book twice before my sister brought it. Kemudian menyatakan sebuah berita atau report text yang belum pernah kita dengar sebelumnya, dan berita ini disampaikan oleh orang lain. Contohnya, she said that her friend had sent Christmas gift. Kemudian ada past perfect continuous tense, adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Nah, rumus yang digunakan ada past perfect continuous tense. Ini untuk kalimat positif, rumusnya subject plus had plus been plus in. Contohnya, Leah had been walking. Kemudian the laborer had been walking. Untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus had plus not plus been plus in. Contohnya, Leah had not been walking. The laborers hasn't been working. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya yaitu had plus subject plus been plus in atau present participle. Had Leah been working? Had the laborers been working? Fungsi dan contoh kalimat penggunaan past perfect continuous tense. Nah, di sini merujuk yang panjang. Biasanya kondisi ini juga menjelaskan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum aksi lainnya terjadi. Contohnya,
When the kiss came, we had been waiting for an hour. Kemudian memberitahukan periode aksi dalam sebuah kondisi atau aksi yang dilakukan pasti ada periode yang berlangsung. Menjelaskan periode sebuah aksi yang terjadi di masa lampau secara spesifik, tense ini sangat tepat untuk kamu gunakan. Contohnya, she was annoyed since she had been waiting for 2 hours to the bus station. Kemudian ada past future perfect tense. Past future perfect tense sebagai suatu bentuk kata kerja untuk membicarakan kejadian yang akan telah dilakukan di masa lalu. Fungsinya, tense bahasa Inggris jenis ini biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang diperkirakan akan telah selesai pada suatu waktu di masa lampau. Pada saat kasus ini, would have adalah bentuk past dari future perfect tense. Tenses jenis ini digunakan untuk membicarakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Rumus yang digunakan, subject plus would or should plus have plus past participles. Contohnya, before taking a leave of absence yesterday, he would complete his work for his client he would have submitted 2 days ago. Past future perfect continuous tense. Untuk tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menyatukan kalimat yang akan telah sedang terjadi di masa lalu. Tenses ini mirip dengan future perfect continuous tense. Persamaannya terdapat sama-sama memiliki lebih dari satu keterangan waktu pada satu kalimat. Past future perfect continuous tense bersifat pengandaian atau asumsi, yaitu pelaku dalam kalimat tersebut hanya memberikan asumsi pada kalimat yang dinyatakan oleh. Nah, rumus dari past future perfect continuous tense untuk kalimat positif menggunakan rumus subject plus would plus have been plus verb in. Contohnya, I would have been working in leading companies for 5 years. Kemudian, they would have been learning English grammar for 1 year by the end of last month. Untuk kalimat negatif, rumus yang digunakan yaitu subject plus would plus not plus have been plus verb in. Contohnya, I would not have been working and leading companies for 5 years. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya menggunakan rumus would plus subject plus have been plus verb in. Contohnya, would you have been working and leading companies for 5 years? Sekian presentasi terkait tentang tenses ini. Terima kasih.